Polisi merazia preman berkedok juru parkir liar. Tindakan ormas ini tentunya dinilai arogan karena sampai memancing keributan di lokasi. Premanisme sama pungli di Indonesia bisa dibilang udah meresahkan banget. Saking banyaknya berbagai potensi investasi Indonesia sebesar ratusan triliun gagal karena gangguan dari pungli dan premanisme ini. Kira-kira gimana sejarah ormas-ormas yang mengintimidasi ini? Tonton video ini sampai habis ya. Jadi gini, kita udah sering banget baca berita kalau investasi ratusan triliun rupiah batal masuk ke Indonesia karena gangguan ormas dan premanisme. Contohnya kasus intimidasi dan pungli untuk pabrik Finfast di Subang, Jawa Barat. Ormas yang nuntut jatah logistik dari pembangunan pabrik BYD sampai penyegelan pabrik dan pemalakan THR di Karawang. Pertanyaannya, sejarah awal dari ormas ini gimana? Jamiat Khair adalah ormas pertama di Indonesia. Ormas ini didirikan tahun 1901 di Batavia oleh tokoh Arab Hadramaut seperti Syafiq Muhammad Al-Fakir dan para syahab bersaudara. Jamiat Khair berperan penting dalam mendirikan sekolah modern pertama di Indonesia yang memadukan kurikulum agama dan umum. Melahirkan tokoh-tokoh pergerakan nasional seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, Cokro Aminoto, dan Haji Agus Salim. Menjadi inspirasi bagi organisasi-organisasi Islam yang didirikan kemudian. Lalu di 1905 muncul Sarekat Dagang Islam yang didirikan Haji Samanhudi di Solo. Budi Utomo baru muncul di 1908 oleh Dr. Sutomo dan dianggap sebagai organisasi modern pertama yang formal dan sistematis. Setelah itu muncul juga Muhammadiyah di 1912 dan NU di 1926. Kalau kita lihat, beberapa organisasi ini masih eksis sampai saat ini memilih menjalankan bisnis ketimbang memalak. Beberapa dari ormas ini punya berbagai fokus. Muhammadiyah contohnya bergerak dalam keuangan dan perbankan, retail dan perdagangan, perhotelan dan pariwisata, pendidikan, teknologi, kesehatan, tambang, media dan penerbitan, agribisnis dan pertanian, dan yang terakhir logistik dan transportasi. Pada 1998, ini menjadi titik balik dunia ormas di Indonesia. Runtuhnya Orde Baru bikin ribuan ormas baru lahir dari berbagai latar belakang. Tapi ini juga yang bikin krisis identitas dan tujuan. Per 2017, jumlah ormas ada di angka 344.039. Per 2024, angkanya naik jadi 554.692. Sayangnya kuantitas ini nggak berbanding lurus sama kualitas dan peran ormas di masyarakat. Wakil Presiden Yusuf Kala pernah ngomong kalau masalah ormas malak itu bukan karena ormas itu mau sesuatu, tapi karena mereka nganggur. Data BPS menyebut kalau tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 4,91% pada periode Agustus 2024, setara 7,47 juta orang pengangguran. Kondisi ini menciptakan situasi di mana para pengangguran memilih jalan untuk berkelompok dan melakukan aksi pungli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ditambah banyak juga ormas yang sulit disentuh hukum karena diduga punya koneksi sama pejabat dan elit politik, bahkan dijadiin mesin politik buat kampanye saat pemilu. Beda sama ormas kayak Muhammadiyah yang bisa ngembangin 82 badan usaha milik Muhammadiyah alias BUMN. Ormas-ormas kecil ini justru ujung-ujungnya mengandalkan bisnis perlindungan dengan mengut uang keamanan dari pengusaha, menguasai lahan parkir ilegal, dan pemerasan terstruktur. Buat bikin bisnis produktif, pastinya butuh investasi jangka panjang dan manajemen yang profesional. Sedangkan pungli bisa ngasih hasil instan tanpa keahlian khusus dan modal gede. Contohnya di pasar induk Kramat Jati, ormas ini bisa ngasihin 225 juta rupiah per bulan dari 150 pedagang dengan mungut 1 juta rupiah per bulan dan tambahan 20 ribu rupiah per hari. Para pedagang sendiri nggak punya pilihan lain karena kalau nggak nyetor mereka nggak bisa jualan di situ lagi. Nggak cuman itu, salah satu pengusaha warteg di Meruya, Jakarta Barat ngaku sering banget didatengin ormas. Dan ini nggak cuma satu tapi 2 ormas besar yang tiap bulan minta setoran. Angkanya juga bisa naik menjelang lebaran buat THR. Dalih mereka selalu sama, uang keamanan. Tapi nggak menjamin keamanan karena ternyata warteg tersebut pernah kejadian hilang helm motor dan ormas yang jaga nggak mau bertanggung jawab.
Bayangin ada ormas ini benar-benar ngerugiin usaha. Kita bisa lihat impactnya dari video tentang Alfamart, dimana sebelum ada tukang parkir liar ramai banget, tapi setelah ada tukang parkir jadi sepi. Terus sempat ramai juga tentang ormas di RSU Tangsel yang dapat 7 miliar rupiah dari parkir ilegal yang belakangan viral. Ini terjadi karena ormas tersebut nggak mau cabut dan malah bentrok dengan pemegang pengelola parkir, yakni PT BCI. Ormas ini malah mengintimidasi dan selalu terjadi bentrokan. Puncaknya setelah PT BCI berupaya memasang gate parkir, tapi dihadang dan dirusak oleh anggota pemuda Pancasila dan bikin pekerja ngalamin cedera. Gara-gara ini pemerintah sampai minimarket pun melakukan berbagai cara seperti menyegel lahan parkir liar sejumlah minimarket, sampai sindiran dari Alfamidi untuk tukang parkir liar via pengumuman. Yang di depan itu parkir liar, dimohon untuk tidak memberikan uang parkir kepada juru parkir, jadi parkirannya gratis. Pelajaran dari video ini, ngeluarin Rp2.000 memang nggak bikin kita miskin, tapi ngasih Rp2.000 juga bikin usaha-usaha kecil jadi bangkrut dan malah memperkaya tukang parkir. Apalagi dalam satu hari diperkirakan juru parkir liar bisa mendapatkan Rp150-300.000. Bahkan di beberapa kota, praktik parkir liar ini bisa mendapatkan miliaran rupiah tiap bulannya. Jadi gimana? Udah tahu kan, pungli dan premanisme ini benar-benar ganggu pedagang kecil sampai ekonomi Indonesia. Semoga kita bisa belajar dari kisah tragis tapi penuh pelajaran ini ya.